Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam acara Menit-Menit Torah bersama dengan Bnei Noah Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari salah seorang anggota Bnei Noah Indonesia. Dia menyatakan jika seorang Bnei Noah sudah meninggal, dipanggil pulang kepada Tuhan Yang Maha Esa, apakah harus dikuburkan? Atau bagaimana dia harus dikuburkan? Apakah menggunakan peti atau bagaimana? Jawaban dari pertanyaan ini adalah bagaimana kita yang hidup, yang masih hidup di dunia ini memperlakukan dengan hormat jasad atau jenazah dari mungkin saudara kita ataupun kawan kita, seorang Bnei Noah yang lain ketika dia sudah meninggalkan dunia ini. Kita harus memperlakukannya dengan hormat. Dan tentunya bukan hanya sekedar memperlakukannya dengan hormat. Ini adalah sebuah kewajiban, mitzvah bagi Bnei Noah juga untuk memperlakukannya dengan proper atau dengan selayaknya sesuai dengan tuntutan Torah. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apakah menggunakan peti atau tidak menggunakan peti, saya ingin membawa kita semua kepada fakta bahwa manusia, tubuh manusia ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah neshama, itulah yang dihembuskan oleh Tuhan, oleh Hashem, ketika Tuhan menciptakan manusia. Nah, yang bagian yang kedua itu adalah ruah. Ruah itu adalah penghubung, boleh dikatakan penghubung antara neshama, jiwa kita, dengan tubuh jasmani. Itu ada di tengah-tengah. Dan yang ketiga adalah tubuh jasmani kita ini, fisik kita ini. Oke, jadi 2 bagian daripada manusia itu adalah boleh dikatakan rohani. Sedangkan 1 bagian yaitu jasmani, yaitu adalah tubuh kita ini dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Neshama ketika seseorang itu meninggal, selesai hidupnya di dunia ini, neshama akan segera kembali kepada Tuhan, kepada Hashem. Tidak perlu menunggu lama-lama. Dan salah satu syarat di mana neshama itu bisa kembali kepada Tuhan, itu adalah ketika tubuh sudah dikebumikan. Tetapi ada bagian yang kedua yang tadi kita bahas adalah ruah ataupun juga sering disebut adalah nefesh atau life force. Malbim menjelaskannya demikian. Nah, nefesh ini bagian kedua yaitu perantara antara neshama dengan tubuh jasmani kita itu masih tinggal di dalam tubuh jasmani. Karena dia itu perantara, maka dia ada di dalam tubuh jasmani kita. Torah mengatakan bahwa hidup dari atau nyawa daripada makhluk hidup itu ada di dalam darahnya. Nah, itulah tempat daripada nefesh. Itulah tempat daripada hidup atau yang disebut dalam bahasa Inggris adalah life force. Disitulah adanya. Dan kapan nefesh ini akan segera kembali karena memang nefesh ini adalah sifatnya rohani, bukan jasmani. Nefesh akan kembali segera setelah proses dekomposisi selesai. Selama masih belum terdekomposisi, nefesh itu masih ada di dalam tubuhnya. Manusia yang ataupun jasad yang sudah meninggal tersebut. Nah, kembali kepada mitzvah yang perlu kita lakukan sebagai orang yang masih hidup terhadap jasad, itu adalah segera memperlakukan jasad itu sesuai Torah. Artinya segera dikuburkan agar neshamahnya itu segera kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan yang kedua, proses penguburannya pun harus sebisa mungkin tidak menghambat daripada proses dekomposisi. Kenapa? Karena kita tadi sudah belajar bahwa dengan segera berjalannya proses dekomposisi, maka nefesh tersebut yang ada di dalam darah yang dikatakan dalam kitab suci Torah, itu akan segera mulai pelan-pelan dan akan kembali sampai dengan total selesai kembali kepada tempatnya ataupun alamnya yang disebutkan yang kita bisa sebut sebagai alam spiritual. Jadi di sini bukan masalah menggunakan peti atau tidak menggunakan peti. Ada sebuah negara yang tidak memperbolehkan
penguburan dengan tanpa menggunakan peti. Ya, tentunya sebagai warga negara ya kita harus taat. Dan tentunya juga petinya pun juga jangan sampai peti yang dari peti besi atau segala macam yang sekali lagi menghambat. Sebisa mungkin yang sangat dipilih kayu yang sangat-sangat mudah untuk lapuk sehingga tidak menghambat terlalu lama proses dekomposisi. Di mana tidak ada hambatan, tidak ada peraturan undang-undang yang mengatakan bahwa tidak boleh menguburkan dengan peti, maka sebaiknya dikuburkan hanya dengan menggunakan kain. Itu yang terbaik. Mengapa? Ya karena proses dekomposisi akan segera berjalan. Begitu begitu jasad itu tertutup oleh tanah, maka saat itu kita tahu kan bahwa proses dekomposisi akan mulai berjalan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Bereshit bahwa kamu asalnya dari tanah ketika Tuhan berbicara ataupun berfirman kepada Adam, kamu dari tanah maka kepada debu tanahlah kamu akan kembali. Basically itu yang harus kita perhatikan. Itulah yang harus kita pastikan. Jadi bukan masalah menggunakan peti atau tidak peti, boleh atau tidak boleh. Yang jelas bagaimana kita sebagai orang yang masih hidup ini memperlakukan jasad rekan kita, kawan kita, saudara kita, orang tua kita, siapapun yang sudah meninggal sesuai dengan apa yang Torah ajarkan kepada kita. Dengan melakukan itu, kita yang hidup akan mendapatkan miswa yang begitu besar. Baruch Hashem.